Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama gue Stefanus Sadianto di channel Nusama. Pertama-tama gue pengen mengucapkan dulu selamat berpuasa buat teman-teman yang merayakan di sini. Semoga selama 30 hari ke depan teman-teman bisa melakukan ibadah puasa secara perfect tanpa ada bolong sedikit pun, dan apapun teman-teman lakukan selama ibadah puasa ini semoga menjadi amal ibadah yang baik buat kita semua. Amin. Nah, kesempatan kali ini gue pengen bahas tentang matematika lagi, secara khusus membahas tentang yang namanya ketakterhinggaan. Gitu ya, suatu konsep yang sangat menarik dalam matematika dan juga sangat misterius. Nah, untuk membahas ketakterhinggaan, sebelum masuk ke sana, ke pembahasan pokok kita pertama kita harus kenal dulu nih. Ya, kalau kita punya dua buah himpunan di sini A dan B. Katakan A memiliki anggota himpunan 1, 2, 3 dan B memiliki anggota himpunan A, B, C. Maka kita bisa menghitung dengan jelas bahwa anggotanya ada 3 buah untuk A dan B. Dan kemudian di sini menariknya adalah kita bisa mengidentikan suatu himpunan A dengan himpunan B dengan cara apa? Dengan cara kita melihat suatu pemetaan atau suatu pengaitan antara anggota-anggota himpunan. Jadi saya bisa kaitkan 1 dengan A, 2 dengan B, 3 dengan C. Ya, masing-masing punya tepat satu pasangan dan tidak ada satupun pasangan atau anggota yang terlewatkan. Nah, dalam istilah matematika ini disebut sebagai pemetaan atau pengaitan yang bijektif gitu ya. Bijektif itu artinya dia satu-satu, one to one gitu ya. Artinya setiap satu anggota di A tepat memiliki satu pasangan di B. Kemudian kita bisa pastikan bahwa setiap pasangan di B dan di A semua punya pasangan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau di dunia ini ada pasangan gitu ya, laki-laki dan wanita, kemudian kita pasangkan mereka menjadi suatu pasangan couple, kita bisa pastikan bahwa satu orang punya satu pacar, kemudian tidak ada satupun di dunia ini yang jomblo. Kayak katakan seperti itu. Oke, nah kemudian kita baru melanjut ke konsep yang menarik di sini, bahwa kita klaim, walaupun sebenarnya kita bisa buktikan, klaim kita adalah himpunan bilangan asli. Bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu memiliki kardinalitas yang tak hingga banyak. Nah, ini yang kita bisa buktikan sebenarnya pakai kontradiksi, tapi kita skip saja dulu. Yang kita sebut sebagai notasinya Aleph 0 ya, di situ. Dan lebih lanjut, himpunan bilangan asli ini adalah himpunan yang kita katakan sebagai himpunan yang terhitung. Artinya kita bisa mencacah dengan jelas, oh ini, atau mengurutkannya ya, ini bilangan yang pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga, bilangan keempat, kelima, dan seterusnya tanpa ada satupun anggota yang terlewatkan. Nah, penerapannya ini bagaimana untuk ketakterhinggaan kita? Ya, kita coba mempelajari di sini adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah suatu bilangan yang lebih besar dari bilangan asli. Maksudnya bilangan lebih besar adalah kita bisa melihat bahwa bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu ada di dalam Z juga. Tapi ada anggotanya Z yang tidak ada di bilangannya N. Tidak ada di bilangan asli. 0, bilangan negatif, itu semua tidak ada di bilangan asli. Maka kita katakan bahwa bilangan asli adalah subset dari bilangan bulat. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bilangan bulat ini sekilas kita lihat gitu ya. Ya karena semua anggotanya bilangan asli ada di bilangan bulat dan ada anggota bilangan bulat yang tidak ada di bilangan asli, kita bisa katakan harusnya banyaknya anggota himpunan Z atau kardinalitas Z itu lebih banyak dari N. Menariknya di sini teman-teman, kita bisa buktikan bahwa bilangan Z itu sama banyaknya. Ini gila sih. Banyaknya anggota himpunan bilangan Z itu sama banyaknya dengan bilangan asli. Caranya bagaimana melihatnya? Ya seperti tadi, prinsipnya adalah pemetaan yang seperti mencacah mengurutkan setiap anggota himpunannya sehingga tidak ada satupun yang terlewati. Nah, yang gua ilustrasikan di sini adalah seperti ini gitu ya. Jadi kita tetapkan bilangan yang pertama adalah 0, kemudian kita loncat ke kanan, bilangan yang kedua adalah 1, kemudian kita loncat ke kiri, bilangan yang ketiga adalah -1, bilangan berikutnya adalah 2, -2, 3, -3, dan seterusnya. Jadi selang-seling kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Nah, kalau kita lihat ini tepat pemetaannya ya, bijektif gitu. Jadi 1 ya pasangannya cuma 0, 2, 1, 3, -1, 4, 2, 5, -2 gitu. Jadi tidak ada satu anggota di N yang punya 2
anggota di Z juga tidak punya 2 anggota di N untuk dikaitkan gitu ya. Dan kita bisa pastikan tidak ada satupun bilangan di Z yang terlewatkan dalam pengaitan atau pemetaan ini. Jadi kita bisa buktikan bahwa kardinalitasnya Z ini sama banyaknya dengan kardinalitasnya bilangan asli, yaitu aleph. Jadi kayak counter intuitif ya mungkin istilahnya gitu ya. Counter intuitif itu artinya intuisi kita mengatakan bahwa si Z itu akan lebih besar daripada bilangan asli N. Tapi ternyata dalam kerangka matematika kita bisa membuktikan bahwa sebenarnya mereka itu sama banyak. Meskipun memang kita bisa dengan jelas yakin bahwa Z itu superset dari N atau N subset dari Z. Nah, pertanyaan kita berikutnya adalah kita tahu bahwa di dunia himpunan bilangan kita memiliki yang lebih luas lagi daripada Z, yaitu bilangan rasional. Bilangan rasional ini adalah bilangan-bilangan setengah, misalnya 2/3, 3/4, dan seterusnya. Kita juga bisa menunjukkan bahwa bilangan bulat atau bahkan bilangan asli itu adalah subset dari bilangan rasional. Pertanyaannya sekarang, lagi-lagi apakah bilangan rasional itu kardinalitasnya lebih besar daripada N atau sama gitu, atau mungkin lebih kecil gitu. Itu possible juga. Nah, jawabannya adalah ternyata kardinalitasnya Q, kardinalitas bilangan rasional, masih sama lagi dengan bilangan asli. Nah, metode yang ditawarkan di sini adalah metode yang dicanangkan oleh Cantor gitu, yang dikenal sebagai diagonalisasi Cantor. Jadi caranya adalah pertama kita susun dulu bilangan aslinya, bilangan rasionalnya dalam sebuah deretan seperti ini gitu ya. 1/1, kemudian ke kanan setengah, 1/3, 1/4, 1/5, dan seterusnya. Kemudian ke bawah bilangan pembilangnya kita tambah 1 gitu ya, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, bawahnya lagi 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, dan seterusnya. Nah, bagaimana kita membuat sebuah pemetaan yang satu-satu pada atau pemetaan yang bijektif dari bilangan asli ke bilangan rasional, atau kita membuat sebuah pengaitan pencacahan yang tepat. Nah, caranya adalah seperti itu gitu yang saya gambarkan di sini bentuk panah. Kita nyatakan dulu A1 sebagai 1/1 gitu, itu bilangan yang pertama. Kemudian bilangan yang kedua adalah 2/1. Kemudian bilangan yang berikutnya adalah setengah. Kemudian 1/3. Nah, yang saya tandakan warna biru itu sudah kita hitung. 2/2 adalah 1/1. Jadi kita skip. 1/3 kita langsung ke 3/1, 3/1 kemudian ke 4/1, 3/2, 2/3, 1/4, dan seterusnya ya. Jadi si alur panah ini bisa kita terus lanjutkan dan kita akan selalu skip kalau kita sudah mencacah bilangan tersebut. Dengan cara seperti ini kita bisa menjamin bahwa setiap bilangan rasional kita bisa sudah hitung dan tidak ada yang satupun yang terlewat. Menarik sekali apa yang digagas oleh seorang matematikawan yang bernama Cantor. Nah, ekstrimnya di sini teman-teman pasti bisa bertanya lagi gitu ya. Kalau kita punya di dunia himpunan sebuah bilangan real namanya gitu ya. Jadi di sini bilangan real itu adalah bilangan-bilangan yang kita kenal bisa dikatakan dari dulu sampai sekarang mungkin gitu. Seperti pi, bilangan Euler, akar 2, akar 5, semua bilangan-bilangan irasional digabungkan dengan bilangan rasional itu disebut dengan bilangan real gitu ya. Jadi ada bilangan-bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Nah, kita bisa bertanya kemudian, apakah kardinalitas dari R sama dengan N? Jawabannya yang menarik sekali di sini adalah tidak. Jadi masih orang yang sama, Cantor gitu ya. Dia menunjukkan ya di sini buktinya nggak gua tunjukkan gitu ya, teman-teman bisa search sendiri Cantor diagonalization untuk membuktikan, atau keyword lainnya adalah proof real numbers is uncountable gitu ya, tidak terhitung. Nah, di situ teman-teman akan mendapati bahwa bilangan rasional karena dia
ya kita bisa tunjukkan bahwa Q ini subset dari bilangan real, maka kita bisa memberi kesimpulan harusnya bilangan kardinalitas dari real ini lebih besar daripada kardinalitas bilangan rasional. Dan oleh sebab itu sama matematikawan kita sebut namanya sebagai kontinum. Dan kontinum ini lebih besar daripada alif. Wow, ini sangat-sangat mencengangkan ya. Jadi kita pikir ya mungkin ketertinggalan itu cuma ada satu, yaitu ya sebanyak itu ketertinggalan. Tapi kita mendapati ternyata ketertinggalan itu ada banyak. Setidaknya di sini kita menemukan 2 buah jenisnya. Ada matematikawan yang menggagas bahwa ketertinggalan itu ada banyak, alif 0, alif 1, alif 2, alif 3 dan seterusnya gitu ya, kita sebutnya seperti itu. Ada juga matematikawan yang percaya bahwa kayaknya ketertinggalan itu hanya ada 2 saja, kontinum dan alif. Nah, tapi di sini kita mendapati suatu konsep yang menarik sekali gitu ya. Apa yang menurut nalar logika kita harusnya sesuatu lebih besar daripada yang lain gitu ya, bilangan Z lebih besar dari N, Q lebih besar dari Z dan sebagainya. Ternyata waktu dibuktikan dalam kerangka matematika tidak seperti itu. Nah, jadi teman-teman, penting sekali ketika kita mempelajari dalam dunia matematika untuk tidak selalu langsung percaya dengan nalar intuisi kita gitu, tapi kita juga tetap harus mengikuti kerangka matematika yang sudah ada, kemudian memverifikasinya secara matematis dengan baik gitu teman-teman. Ini cerita yang cukup menarik dan semoga bisa menginspirasi kita lagi untuk kita bisa lebih penasaran sama matematika itu seperti apa dan menggali lebih dalam, mempelajari lebih dalam dan lebih menyenangi matematika dalam kehidupan kita. So, jangan nervous duluan, jangan pusing duluan tentang matematika. Matematika itu sebenarnya sangat menarik untuk dipelajari. Okay guys, I think this is the end of my video. I hope you enjoy my video. Tungguin terus untuk video gue yang selanjutnya. Okay, see you on the next video. Bye bye.